Para rawuh sedaya tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kemarin kula lan panjenengan sedaya niku dianjurkan untuk mengawali setiap aktivitas yang baik kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan aktivitas apapun yang kita lakoni akan diberi keberkahan dengan Allah dan juga dijadikan sebuah nikmat yang abadi. Jadi dengan kita mengawali seluruh aktivitas bulan panjenengan dengan basmalah, maka hasilnya itu kita akan mendapat keberkahan dan juga mendapatkan sebuah kenikmatan yang kekal, yang abadi. Makanya dianjurkan bulan panjenengan itu tetap muni Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya ini halaman 18, ini juga masih mengupas sedikit tentang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dua baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidzaraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oh, halaman 16 ini. Tiga baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah saking barang ya ta'alaku kang berhubungan apa ma, kang gumantung dengan arti berkaitan. Ya ta'alaku kang gumantung apa ma dengan arti kang berhubungan gumantung bil basmalati kelawan lafal bismillah. Bayane mak mau minal ma'ani saking pira-pira makna adati koti kang lembut-lembut. Jadi sebagian kecil daripada makna yang lembut mengenai sesuatu yang berkaitan dengan basmalah. Jadi ada makna-makna yang sangat lembut yang berkaitan dengan kalimat basmalah. Apa sing mau? Apa jenenge khabar muqaddam ma utawi barang. Pamimalan itu dengan saking barang, terus akhirnya mubtada'nya ma utawi barang kila kang den ngendikaake apa ma, kila kang den ngendikaake apa ma. Apa sing ngendikaake innal ba'a bahallah wasina sanallah wal mimma majidullah. Pengendikan innal ba'a bahallah. Innal ba'a setuhune ba, yakni ba-nya lafal basmalah, lafal bismillahi ba. Ba-nya lafal basmalah. Innal ba'a setuhune ba lafal basmalah. Iku bahaullahi keendahane Allah, keelokan, keindahan, kecantikan. Iku bahaullahi keendahane Allah. Wasina lan sin iku sanaullahi keagungane Allah. Wal mim lan mim iku majdullahi keluhurane Allah. Jadi dengan kita mengucapkan kalimat bismi berarti kita sedang melantunkan ataupun melafadzkan, mengucapkan mengenai keelokan, keagungan dan juga keluhurane Gusti. Hanya dengan ucapan bismi, ba, sin dan mim. Wakila lan dengan dikate, ini ada juga kaul yang menafsiri dengan penafsiran yang lain. Wakila lan dengan dikate opo alba'u buka unta ibin wasinu sahul ghafilin wal mimu mahfiratuhu lil muttaqin. Alba'u utawi ba iku buka utaibin tangise pira-pira wong kang padha tobat. Ada yang memaknai lafal bismi itu baknya bermakna tangisannya orang-orang yang tobat. Karena orang yang tobat itu identik dengan adanya penyesalan. Jadi tobat itu yang identik dengan adanya penyesalan. Artinya kalau belum ada penyesalan itu belum dikategorikan sebagai tobat. Jadi tobat itu
ya intinya adalah menyesal telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, makanya di sini diungkapkan sebagai bentuk tangisannya orang-orang yang tobat, dengan arti orang-orang yang menyesali perbuatannya. Wasinulan utawisin, wasinu utawisin iku sahbul ghafilina laline wong-wong kang padha lali. Lalainya orang-orang yang lupa, orang-orang yang lali. Jadi wonge sing akeh niku kan padha lalai. Dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, akhirnya akan tersingkaplah apa yang kita lupakan. Akhirnya dengan kita mengucapkan basmalah, kita akan dikasih daya ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu sinau yo bismillahirrahmanirrahim. Nanti akhirnya apa yang terekam oleh pikiran kita, oleh otak kita itu akan awet. Wal mimu utawi mim iku maghfiratuhu, pengapurane Allah, iku maghfiratuhu, pengampurane Allah lil mudnibina marang pira-pira wong kang padha dosa. Sementara mim di dalam al-bismi menurut kaul yang lain itu adalah merupakan ampunan Allah terhadap mereka orang-orang yang berbuat dosa. Jadi wong kuwe kelakoni dosa sing penting tobat. Pokok tobat njaluk ampunan karo Gusti Allah. Gede kaya ngapa dosane? Dia mesti arep dingapura nang Gusti Allah. Selagi bukan merupakan doa musyrik. Jadi dosa gede kaya ngapa? Misal mateni wong kan dosa yo gede. Pokok tobat itu nanti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu adalah tobat. Makanya wong dhewe niku kon akeh oleh muni astagfirullah. Langsung wonten salebetipun ulah saja menika. Fungsinya untuk mensucikan, untuk membersihkan tubuh kita dari perilaku dosa. Dengan arti nanti masuk ke Syaban jaga diri bersih dari hati. Hati ini dari dibersih. Nanti masuk Ramadan sudah bersih semua, steril kabeh. Jadi lahiriahnya bersih, batiniahnya juga bersih. Nanti masuk Ramadan enteng kebenar. Nek kabeh wong mesti duwe dosa. Kuncine sing penting gelem njaluk ngapura. Dosa sing penting njaluk ngapura. Insyaallah pasti akan memberikan ampunan. Bahkan di dalam kitab Bulughul Maram itu sebelum nyawa sampai ke tenggorokan itu masih ada kesempatan seseorang untuk bertobat, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wae dhewe niku kudu ngerti sing apik niku yo langsung mau istighfar, sore mau istighfar. Nek ora kober yo minimal sore mau istighfar. Dengan harapan dosa yang dikerjakan selama satu hari itu ditutup dengan istighfar. Istilahnya dosa sekolah itu ya penghapus. Itu corrective act. Gumbu. Itu fungsi daripada istighfar. Itu menurut sebagian ulama yang lain. Jadi bismi itu baknya adalah bermakna tangisannya orang-orang yang tobat. Sementara sin itu adalah merupakan lalainya orang-orang yang lalai. Kemudian mim adalah merupakan ampunan Allah kepada orang-orang yang memiliki dosa. Itu menurut sebagian ulama. Bahwa lalan dawu sapa pansusu piyati dengan ulama-ulama ahli tasawuf. Ulama ahli tasawuf dengan arti ulama yang benar-benar hatinya itu sudah bersih. Orang yang sudah bertasawuf, orang yang sudah hatinya bersih, pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak utriko ahli sufi, orang-orang yang ahli tasawuf itu adalah mereka orang-orang yang hatinya bisa bersanding kalian Gusti Allah. Jadi awake dhewe kok ora bisa sebab hatinya isi kotor. Jadi nek kula panjenengan dhewe kok tidak bisa belum bisa bersanding karo Gusti Allah. Itu mergo hatine isi kotor. Hatine bersih mesti bisa bersanding kali Allah dengan arti pikir muni
merasa sholat merasa senang. Ya Allah dhewe niku sembahyang iki merasa kaboten nggih. Jadi kalau ngerti apa bisa enggak. Sebab atine kok kotor. Jadi sumpama atine bersih. Sholat itu mengalahkan segalanya, mengalahkan pekerjaan, mengalahkan pasangan, mengalahkan anak, istri dan lain-lain. Yang penting sholat. Sebab atine bersih. Sementara kalau panjenengan dhewe kan boten. Daripada jamaah sholat isi mending rampungna begawean. Itu kan merupakan bukti bahwa awake dhewe niku atine isi kotor. Jadi urung bisa berdekatan kalian Gusti Allah. Urung bisa menomorsatukan sholat. Isi nomor sekian kali. Itu bukti kalau panjenengan dhewe piyambak, ora perlu ngrasani wong liya. Awake dhewe mawon nggih. Kula panjenengan dhewe piyambak itu masih seperti itu. Itu berarti bukti bahwa hati kita itu masih kotor. Jadi orang itu ala-ala tangga. Iya tambah itu yo ora tau sholat. Kok iya jalan ala tangga. Diri kita juga masih seperti itu. Jadi orang perlu apa ngomongnya wong liya. Dan sebagian ulama ahli tasawuf itu mengungkapkan begini. Allahu utawi lafaz Allah. Allahu utawi Allah iku li ahli syafa kaduwe wong kang bersih atine. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu zikirnya ya Allah 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 Allah. Ini bagi mereka orang-orang yang hatinya itu bersih. Itu yang disebut adalah Allah. Karena hatinya bersih itu akhirnya disebut Allah. Lalu ini kan akeh banget nggih. Sing disebutkan kata nggih nek kula panjenengan duyo nggih. Ana beras, ana lombok nggih, warna nggih. Niku atine kula panjenengan doyo. Angger atine wong sing wis bersih niku ora. Dadi ning jero kuwi Gusti Allah tok nggih. Jadi atine namung Gusti Allah tok Allah. Niku diurani. Nang ndi papan esuk sore awan bengi bahkan sampai tidur pun yang disebut adalah Allah. Lagi Gusti niku pernah ditilang apa santri. Bukan dia itu ngoroke banget seru. Entah patah bisa ini. Kalau santri dengan niku langsung segede kan santri. Dringok ini bener-bener. Itu dikira kayak orang biasa. Mbah patah kan foto-foto wali ini. Akhirnya kan kupingnya si santri sing ndundengi Gusmi. Lagi ngorok-ngorok kan akhirnya mungkin dibuka nang mbah patah. Akhirnya ini disebut Allah. Terkone lagi ngorok, disebut lagi Allah. Itu Gus. Kan luar biasa nih. Jadi yang ngomong sing ahli tasawuf itu ngaten niku. Tidak dalam keadaan sadar bahkan sampai dalam posisi tidur pun Allah lah yang disebut. Makanya di sini ada ulama ahli tasawuf mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya itu adalah milik mereka wong-wong sing bodoh bersih hati. Artinya wong-wong sing hatine bersih itu selalu diisi dengan kalimat Allah. Ar-Rahman utai Ar-Rahman iku li ahdil wafa kadhe wong kang bodho nuhuri janji. Sementara Ar-Rahman itu milik mereka wong sing bodho memenuhi janji. Wong sing disiplin secara syariat tapi belum merangkah ke dunia tasawuf. Jadi wis salate bener, zakate wis bener, itu mau wajib kaji wis kaji dan lain-lain. Pokoknya sudah memenuhi hak-haknya antara dia dengan Allah, antara dia dengan sesama umat manusia, tapi belum sampai melangkah ke dunia tasawuf. Itu milik daripada mereka. Jadi di dalam dirinya itu selalu disebut adalah Allah. Berkurahmati Gusti Allah, alhamdulillah. Aku yang berdoa. Berkurahmati Gusti Allah, aku yang bekti karo wong tuwa. Berkurahmati Gusti Allah, alhamdulillah. Kula saged poso dan lain-lain. Berkurahmati Gusti Allah. Yang jamaah. Yang dilihat itu adalah rahmatnya. Angger mau kan orang yang mau sing atine bersihkan itu Allah terus nih. Tapi yang dari sekelas wong-wong sing hanya disiplin dari segi syariat itu hanya sebatas rahmat saja. Atas rahmat Allah alhamdulillah dikasih rezeki yang berkah. Atas rahmat Allah pertaniannya subur. Atas
atas rahmat Allah, dagangannya lah. Kan seperti itu. Itu mereka orang-orang yang disiplin dari segi syariat. Itu hanya sebatas memiliki apa jenenge kata Ar-Rahman di dalam hatinya. Ar-Rahim utawi Ar-Rahim iku li ahli Jawa kabeh wong kang wangkot wong sing keras. Ar-Rahim juga rahmat. Sama-sama. Ar-Rahim itu adalah milik mereka wong-wong sing keras atine. Pol-pol iku arep dirahmati apa ora nek bisa mungkin besok nengane akhirat. Rahmat bimakna Rahim bimakna rahmat itu khusus bagi orang-orang mukmin sing tengahé akhirat. Jadi wong-wong sing keras atine angger mati dalam keadaan husnul khotimah yang besok bakal dirahmati Gusti Allah. Itu menurut sebagian ulama ahli tasawuf. Wa qala lan dawu sapa ba'du sufiyah, ini juga menurut ungkapan sebagian ulama ahli tasawuf. Auda nitipake sapa Allah Gusti Allah jami'al ulumi ing sekabehane pira-pira ilmu fil ba'i dalam ba'i lafal bismillah. Aibi tegese kelawan ingsun kana tilemu apa ma barang. Aibi tegese kelawan ingsun kana tilemu apa ma barang, kana kang tilemu apa ma. Wabilan kelawan ingsun Allah yakunu bakal tinemu apa ma barang, yakunu kang bakal tinemu apa ma. Kemudian ada ulama ahli tasawuf yang mengungkapkan bahwasanya semua ilmu itu dititipkan oleh Allah ke dalam baknya lafal bismillah. Artinya bagaimana? Apapun yang telah wujud itu dikarenakan Allah yang mewujudkannya. Dan apa-apa yang belum wujud itu juga Allah lah yang akan mewujudkan. Jadi apapun yang telah muncul, yang telah ada di sekitar kita itu semata-mata karena Allah lah yang menciptakan. Bahkan apa-apa yang belum tercipta itu juga merupakan ciptaan Gusti Allah. Makanya disebut dititipkan di dalam baknya lafal bismillah. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim itu apa-apa yang wujud adalah merupakan ciptaan Gusti Allah. Jadi Nabi Allah ngecakne pasti wujud. Nah apa-apa yang belum wujud itu juga nanti merupakan kersane Gusti Allah. Kehendak Allah. Jadi yang itu ora perlu bimbingan dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Sebab itu semua telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah lah yang menciptakan. Bukan yang lain. Allah menciptakan manusia yang canggih, nah kemudian akhirnya dikasih otak yang sedemikian rupa, akhirnya bisa menciptakan barang elektro yang canggih ataupun senjata yang canggih. Itu juga semata-mata karena Allah yang menghendaki. Jadi Allah tetap yang ikut andil dalam mewujudkan hal tersebut. Jadi wong itu hanya sebatas ketemplean saja. Ketemplean ilmunya Gusti Allah. Hakikatnya itu Gusti Allah yang menciptakan. Wujudul awalimi mongko utawi wujude pira-pira alam. Alam itu ya banyak sekali. Yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan juga boro-boro tentarane Gusti Allah. Boro tentara Gusti Allah ya malaikat dan para wali. Wis ngerti alam itu jumlah ono piro. Apa itu niku ngertine ku alam dunya karo alam akhirat. Padahal ada alam malakut, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hewan, ada alam gaib dan alam-alam yang lain masih banyak sekali. Wis ngerti ge namung Gusti Allah tak boro tentarane Gusti Allah. Wa wujudul awali mimang kau utawi wujude pira-pira alam iku bi kelawan ingsun Allah. Walaisa lan ora ana iku diwiri kaduliyane ingsun Allah apa wujud hakikiyun kang basa hakiki illa bismi kejaba kelawan asma. Wa utawi bikan makan iku makna qaulihim. Iku makna qaulihim makna
pengendikane ulama Sufyan. Oh, bantu Sufyan. Iku makna qaulihim, makna pengendikane itu kurang pengendikane ulama Sufyan itu dicikaro mawon. Pengendikane kalau kan makna qaulih membene dimentok. Iku makna qaulihim, makna pengendikane ulama-ulama Sufyan. Oleh ngendika ulama-ulama Sufyan, mana udortu ora ningali sapa ingsun bi syai'in ing dalem ciwi-ciwi illa wa ra'aitu kejaba lan ningali sapa ingsun Allah ing Allah fihi ing dalem syai' au qablahu utawa ing dalem sadurunge syai' au qablahu utawa ing dalem sadurunge syai'. Dengan demikian menyimpulkan wujudnya alam itu dikarenakan Allah. Tidak ada sesuatu yang wujud selain Allah, wujud secara hakiki. Jadi hakikate apapun yang ada di sekitar kita itu wujudnya tidak secara nyata. Jadi orang wujud temenanan. Sing wujud temenan kuwi asline Gusti Allah. Jadi makanya ada istilahnya manunggaling kawula marang Gusti. Jadi dhewek ora wujud, sing wujud Gusti Allah. Wa huwa makna qaulihim. Adapun ungkapan ulama tasawuf bikan makan wabiyakun mayakun itu adalah merupakan arti daripada ungkapan mereka manazartu fi syai'in illa wa ra'aytullah fihi aw qablahu. Saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali saya pasti melihat Allah di situ. Baik sesudah dan juga sebelumnya sesuatu terjadi. Jadi wong tingkatannya luar biasa. Jadi beruh gedang Gusti Allah. Beruh HP Gusti Allah. Awak dhewe kan ora nggih. Awak dhewe kan beruh ya sudah kan wis niku nggih. Beruh TV ya. TV kan ada niku nggih. Sinetron Ikatan Cinta luar biasa Pak senenge pada gandrungnya ini. Sebab orang beruh Gusti Allah. Anggap itu bisa kan pada baik Ikatan Cinta karo liyane pada baik. Oh, di ana wong kaya seneng karo Ikatan Cinta ki nang kono ki kena didoboni Pak pripate. Angger ulama-ulama tasawuf niku boten perlu meja, perlu Gusti Allah. Artinya bagaimana? Bukan berarti Gusti Allah itu seperti meja itu bukan. Bukan berarti Gusti Allah itu seperti pohon pisang itu bukan. Artinya orang-orang ahli tasawuf itu melihat sesuatu itu melihat keagungannya Gusti Allah dan yakin bahwa inilah hasil karyanya Gusti. Jadi begitu butuh HP itu langsung mikir. Di sing gawe HP wong mau ciptaane Gusti Allah. Dikasih akal yang sedemikian rupa akhirnya bisa menciptakan sebuah karya yang sangat besar berupa HP. Jadi langsung berbuat Gusti Allah. Jadi butuh apapun itu Gusti Allah. Itu maksud daripada ungkapan bikan makan wabiyakun mayakun. Jadi arti daripada bikan makan wabiyakun mayakun adalah mereka ulama-ulama ahli tasawuf itu di saat melihat sesuatu pasti melihat Allah di situ. Bahkan sebelum sesuatu tersebut wujud itu pun sudah meyakini sudah melihat Allah. Wong sing ahli tasawuf. Jadi melihat apa-apa itu ya Allah. Buruk gunung Gusti Allah, buruk srengenge Gusti Allah, buruk wit buding Gusti Allah, buruk wis Gusti Allah. Jadi artinya niku apa jenenge langsung melihat dosa kesananya. Ora kaya wae dhewe kan jenenge secara lahiriah tok. Itu buruk emas yo emas nyawake dhewe. Kalau orang-orang ahli tasawuf melihat emas itu adalah kotoran. Emas itu adalah api. Itu wong-wong ahli tasawuf. Jadi antara emas kalau kotoran itu pada baik.
panjenengan dhewe kan ora. Iku bedane wong ahli tasawuf kali wong sing sekelas guru panjenengan dhewe yang biasa. Wal hikmatu utawi hikmah fi anallaha ing dalem sak temene Gusti Allah iku jangala dadekake sapa Allah hal basmalati iku jangala dadekake sapa Allah iftitahal basmalati ing kawitane lafaz basmalah iftitahal basmalah iftitahal basmalati ing kawitane bismillah duna wiriha sa'liyane ba duna wiriha kelawan sa'liyane huruf ba duna wiriha kelawan ditambah kelawan utawa tujuh ada tujuh lagi contoh mawon kelawan sa'liyane huruf ba. Hikmah. Kenapa kok Gusti Allah mengawali basmalah menggunakan huruf ba bukan huruf yang lain? Maksudnya nanti niku mengkone. Artinya seperti itu. Makanya aku ya duna wiriha kelawan sa'liyane ba. Kelawan sa'liyane minal hurufi saking kayane saking pira-pira huruf kemudian di samping itu wa asqata lan gugurake sapa Allah membuang al alif ing huruf alif min ismin saking lafal ismun jadi asale kan ba kemudian ismun alifnya dibuang wa ja'ala lan dadekake sapa Allah fi makaniha ing dalam panggonane alif mau alif al mahdhufah alif al dibuang didadake al-ba'a ing huruf ba di alif hilang jadi langsung bismillah. Alasannya kenapa? Di ana hakrono satu huruf ba iku harfun huruf syabawiyun kang bangsa lambe. Tanpa tihu kang kabuka. Tanpa tihu kang kabuka utawa kang jadi kabuka bihi kelawan huruf syabawi. Bihi kelawan huruf syabawi, huruf sing tak bangsa lambe. Apa sing kabuka asyafatu lambe. Malatang fatihu sekira ora kebuka opo lambe malatang fatihu sekira ora kebuka opo lambe diwirihi kelawan liyane huruf syafawi walidhalika langkono mengkono malatan fatihu kana ono opo awalun fitahi famin dzurrati al insaniyati awalun fitahi kurang hak kurang huruf hak niku ini juga yang mesti cetak itu pas lagi cetak panik iki sempet kurang hak iki awalun fitahi famin dzurrati manone kawitan malih iki dua anakane apa walun fitahi famil durrati kawitane kabukae cangkem lembut itu cangkem kang lembut berarti vitami famil durrati kang apa jenenge kawitane kabukae cangkem utawa tutuk kang lembut al insaniyati kang bangsa manungsa di alastu bi rabbikum ing dalem zaman masa dawe Allah alastu bi rabbikum nyatane dawuh alastu bi rabbikum alastu ana ta ora ana sapa ingsun iku bi rabbikum dadi pangeranira kabeh bil ba'i kelawan ba dijawabi ing dalem jawabe rupa pada itu kemudian pas perjanjian alam arwah jadi pas kabeh wong
apa masih berupa butir-butir itu dikumpulnya insya Allah itu nanti Allah kubirabikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Jawabannya kita dalam arwah semuanya bala panjenengan itu Tuhan Tuhanku. Tapi begitu lahir cengeran dunia gue akeh wong sing bodoh kelah lalen dengan perjanjian semacam ini semacam ini supaya luar nikmat dan seterusnya. Ini dua tori mungkin berapa jam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua baris dari bawah. Dua baris dari bawah. Sebagian makna kang lembut-lembut, kang berhubungan kelawan lafaz basmalah, yaitu dingendikake. Satemene huruf bae basmalah iku ba Allah. Keendahan Allah, keelokan, keindahan, kecantikan. Berarti bisa lebih ayu yo ora. Elok maksudnya, indah. Lan huruf sin iku sana Allah, keagungane Allah. Lan huruf mim itu majbullah, keluhurannya Allah, ketinggian Allah. Jadi sebagian makna yang lembut, yang halus, yang berkaitan dengan lafaz basmalah itu adalah ungkapan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bahnya basmalah itu bermakna bahwa Allah, yakni keelokan Allah. Sementara sinnya lafaz basmalah itu adalah merupakan sana Allah, yakni keagungan Allah. Sementara mimnya adalah majbullah, yakni keluhuran atau ketinggian Allah. Itu menurut sebagian ulama. Sedangkan ulama yang lain, lan den ketika ada huruf ba iku buka utaibin, tangise wong-wong kang padha taubat. Dan huruf sin iku sahul qafilin laline wong kang padha lengah. Dan huruf mim iku maghfiratuhu lil mujibin, pengapurane Allah marang wong-wong kang padha anduweni dosa. Sementara menurut sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ba itu adalah merupakan buka utaibin, tangisnya mereka orang-orang yang tobat. Sin itu merupakan syahul ghafirin, lalainya mereka orang-orang yang lalai. Mim itu adalah merupakan mahfiratul lil mujibin, ampunan ataupun ampunan Allah bagi mereka orang-orang yang memiliki dosa. Itu menurut sebagian ulama. Tapi ulama yang lain mengatakan, terutama ulama-ulama ahli tasawuf mengatakan Allah itu kadhe wong kang bersih hati. Dapat bismillah, Allahnya itu milik mereka orang-orang yang jernih hati-hatinya. Jadi wong bersih hatine iso muni Allah sore awan bumi. Obah-obah pokok melek bahkan di dalam kondisi tidur pun hatine iso muni Allah. Kuncine hatine bersih. Sementara Ar-Rahman itu milik daripada mereka wong sing padha memenuhi janji dengan hati disiplin secara syar'i. Yakni di situ maksudnya nuhoni dengan hati memenuhi aturan pengendikannya Allah dan juga larangannya di Allah. Nanti mereka yang diandalkan dalam hati adalah rahmat. Kemudian Ar-Rahim itu adalah bagi mereka orang-orang yang keras hatinya, wong-wong sing atos, wong-wong sing wangkot. Itu menurut sebagian ulama ahli tasawuf. Juga ulama ahli tasawuf mengatakan yen Allah Ta'ala nitipake sekabehane ilmu ing dalam huruf ba. Bahwasanya Allah itu menitipkan seluruh ilmu di dalam huruf ba. Jadi semua ilmu Allah itu dititipkan di dalam huruf ba. Ini menurut ulama yang lain. Maksudnya bi kan makan wa bi yakun mayakun. Wa wujudul alam bi. Jadi apa-apa yang wujud, yang ada itu dikarenakan kehendak Allah. Bi itu bimana kehendak ingsun, kehendak Allah. Bi kan makan, sesuatu yang wujud atas kehendak Allah. Wabi yakun mayakun, sesuatu yang akan wujud juga atas kehendak Allah. Jadi kalau Allah enggak menghendaki, apapun yang kita cita-citakan tidak akan terwujud. Jadi bi yakun mayakun. Apapun yang belum terjadi itu juga tergantung kehendak Allah. Tapi biasanya yang anak dan yomen itulah fungsinya doa. Awalnya kan orang ngerti, harus dijatah kaki apa ora, dijatah mobil apa ora.
makanya doa. Sing penting doa. Karena ini biyakun mayakun. Memang semuanya itu adalah kehendak Allah. Tetapi kita wajib berusaha. Wajib ikhtiar. Ora dibekne biyakun mayakun lah sapa behe lah. Pasar kurang manganan ngangan. Yo ora mangan temenan iki. Ora mangan temenan. Dadi awake dhewe niku yo bener bertauhid, bener bertasawuf tapi harus ikhtiar. Ora dibekne ngaji pikan makan yakun mayakun ngesuk ora mulai nyebut kali. Nah, apa jadi Gusti Allah. Yo temenan. Memang benar tak bisa salah. Wujudul alam wujudnya alam yang ada di sekitar kita dan yang tidak kelihatan oleh kita itu juga atas dasar kehendak Allah. Walaysa li ghairi wujudun haqiqiyyun. Sesuatu selain Allah tidaklah memiliki wujud secara nyata. Jadi wujud awake dhewe niku asline wujud sing ora nyata, gambaran. Makanya kalau berbicara tauhid itu biasanya digambarkan alam dunia dan seisinya ibarat wayange. Sementara Gusti Allah itu diibaratkan dalam kan bagong ana ya ora anak nggih. Werkudara ana ya ora anak. Dikatakan ada karena dalange simone iki jenenge werkudara. Iki jenenge Gatotkaca. Itu asing muni gak dalam. Tapi aslinya orang apa diri ingat ini usaha sami. Jadi aslinya Gusti Allah yang mengadakan di kita. Nah, yang wujud asli adalah Gusti Allah. Foto karo wayang, sing wujud asli dalam wayangnya bukan wujud secara asli. Ini wong tidak para wartawan sing buruh berkudoro liwat. Belum ngoten nggih. Sing buruh berkudoro liwat mboten wae. Itu arti daripada wujudul alam laisa li ghairi wujudun haqiqi illa bil ismi, kecuali atas nama Allah. Wayang wujud dikarenakan ada dalang-dalangnya. Kalau nggak ada dalangnya, wayangnya nggak wujud. Nah, wajib ingatkan wujud berkono Gusti Allah. Kalau nggak ada Allah, kita tidak wujud. Sebab wujud Allah perkara kang wis tinemu iku bisa tinemu uga sebab izin Allah perkara kang bakal tinemu iku bisa bakal tinemu. Itu maksud daripada bikan makan wa biyakun mayakun. Wujud kabeh alam iku uga sebab izin Allah. Wujud alam bi kang mengkono iku mau maknane ngendikane ulama ahli tasawuf ulama-ulama sufi. Aku ora ningali ucap-ucapan perkara kejaba aku uga ningali Allah ing perkara mau utawa sadurunge kan ulama ahli tasawuf itu mengungkapkan secara simpel, saya tidak melihat apa-apa kecuali saya melihat Allah di situ. Bahkan sebelum sesuatu itu wujud, saya telah melihat Allah. Itu ulama-ulama ahli tasawuf ahli daripada bikan makan wabiyakun mayakun. Kalau sudah alam saya wujudun hati itu maksudnya simpelnya seperti itu. Jadi ulama-ulama ahli tasawuf itu setiap melihat sesuatu itu yang dilihat dulu adalah Allahnya. Tidak seperti kita, kalau kita itu lihat barangnya dulu, bahkan sampai lali bisa mulai biasanya gitu. Berubah langsung malah sing diuruhi moro kita. Ora Gusti Allah gitu. Jadi berubahnya temen iki. Tidak maring mo, tidak maring kita. Jadi sing berurusan maring anak iki. Lama ahli tasawuf itu bosan beruh apapun itu langsung bahwa di balik itu adalah Allah. Itu seperti itu maksudnya. Utawi hikmah ing dalem iki singgo. Iki itu maksud itu. Ya, pejabat pun dengan malah orang tidak. Sebenarnya begitu masalah. Ya, nanti seperti itu juga. Juga berusaha untuk memahaminya dan bisa mengamalkannya. Alhamdulillah.